Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah transformator atau trafo. Pada prinsipnya trafo itu hanya terdiri atas gulungan kawat yang kita sebut dengan kumparan primer. Kemudian pada sisi yang lain ada gulungan yang kita sebut dengan kumparan sekunder. Jadi kalau ini kita masukkan, dari sumber arus bolak-balik masuk ke lilitan pertama, ini arus bolak-balik diubah menjadi magnet. Magnetnya ditransfer menuju kumparan sekunder. Dari kumparan sekunder, magnet diubah menjadi arus bolak-balik. Karena antara kumparan primer dan kumparan sekunder berbeda lilitan, maka GGL yang masuk sama keluar jadi berbeda. Ikuti penjelasannya pada video selanjutnya. Anak-anak, yang perlu kita pahami, pada suatu magnet di sekitarnya ada suatu medan magnet. Ya, itu yang harus kita pahami. Kemudian kalau kita gunakan pada suatu kumparan, medan magnet ini bisa kita gunakan untuk menginduksi suatu kumparan, sehingga di dalam kumparan timbul suatu GGL. Jadi dalam hal ini magnet bisa menghasilkan listrik. Sekarang bagaimana jika sebaliknya? Arus listrik jika dilewatkan pada suatu kumparan, maka timbul magnet di sekitarnya. Kalau kita gunakan arus searah, magnetnya akan magnet tetap. Tapi kalau kita gunakan arus bolak-balik, magnetnya adalah magnet bolak-balik. Ini yang mendasari, dua hal ini yang mendasari pada transformator. Sekarang kita lihat pada transformator. Apabila kita gunakan arus searah di kumparan primer, ada flux magnet yang tetap, dan ini tidak bisa menghasilkan GGL pada kumparan sekunder. Jadi karena flux magnetnya tetap. Tetapi di kumparan sekunder tidak ada GGL. Kalau flux magnetnya tetap ini kita gerakkan maju mundur, maka di dalam suatu kumparan sekunder akan ada induksi perubahan medan magnet sehingga timbul suatu GGL. Itu yang terjadi pada kumparan sekunder. Sekarang bagaimana kalau kita gunakan arus bolak-balik? Maka pada saat digunakan arus bolak-balik, maka sama dengan pada kumparan primer itu kita gerakkan maju mundur. Sehingga tanpa harus digerakkan pun sebenarnya di dalam kumparan sekunder terjadi perubahan flux yang berasal dari kumparan primer, sehingga di dalam kumparan sekunder ada GGL. Jadi ini prinsip kerja transformator, dari kumparan primer ditransfer ke kumparan sekunder. Sekarang faktor apa yang mempengaruhi besarnya GGL pada kawat sekunder? Jadi yang pertama adalah posisi flux magnet dari kumparan primer. Jika flux magnet banyak yang lewat, artinya keluar, artinya tidak semuanya masuk ke kumparan sekunder, maka GGL-nya juga kecil. Kalau ini kita dekatkan, maka GGL-nya akan besar. Yang kedua adalah jumlah lilitan. Ini jumlah lilitannya 1. Sekarang jumlah lilitannya kita buat menjadi 2, maka GGL-nya semakin besar. Kemudian kalau jumlah lilitannya kita 3, GGL-nya semakin besar lagi. Kemudian bisa kita simpulkan pada transformator fungsinya adalah untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik. Sedangkan prinsip kerjanya adalah pada kumparan primer listrik diubah menjadi flux magnet. Kemudian flux magnet dari kumparan primer dipindahkan ke kumparan sekunder.
pada kumparan sekunder flux magnet diubah menjadi listrik dengan GGL yang memiliki tegangan berbeda. Nah, dari beberapa besaran yang sudah kita lihat pada persamaan sebelumnya, bisa kita simpulkan seandainya kita bandingkan tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan pada kumparan primer kali perubahan flux persatuan waktu dibagi jumlah lilitan pada kumparan sekunder kali perubahan flux persatuan waktu. Seandainya tidak ada flux magnet yang hilang, fluxnya ini sama, maka didapatkan tegangan pada kumparan primer dibagi tegangan pada kumparan sekunder sama dengan jumlah lilitan pada kumparan primer dibagi jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Yang harus dipahami, pada transformator selalu ada kerugian daya. Kerugian daya ini disebabkan karena timbulnya panas yang berasal dari daya listrik yang hilang, sehingga ada istilah efisiensi. Efisiensi sama dengan daya pada kumparan sekunder, daya keluaran dibagi daya pada kumparan primer, daya masukan kali 100%, di mana daya adalah tegangan atau GGL kali arus. Nah, kemudian kalau kita simpulkan bahwa besaran-besarannya, tegangan primer EP sama dengan tegangan primer, ES adalah tegangan sekunder, di mana satuannya adalah volt. NP jumlah lilitan pada kumparan primer, NS jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Kemudian P daya, kalau PP daya pada kumparan primer, PS daya pada kumparan sekunder, dengan satuan adalah watt. I-nya adalah arus, satuannya adalah ampere, sedangkan P di sini adalah efisiensi. Demikian anak-anak, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe jika tampilan ini bermanfaat, agar memberikan motivasi kami dalam membuat video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.